Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizka Pasha dari kelas 07 TPLP 027 dengan NIM 221011402278. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang hierarki memori untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, konsep dasar, struktur, dan hingga penerapan hierarki memori pada dunia nyata. Selamat menyaksikan, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Pada slide ini terdapat daftar isi dari materi yang akan dibahas tentang hierarki memori. Pembahasan dimulai dari latar belakang, konsep dasar, dan struktur hierarki memori. Kemudian, dilanjutkan dengan karakteristik tiap level, fungsi hierarki memori, serta hubungan antara CPU dan hierarki memori. Selanjutnya akan dibahas contoh penerapan di dunia nyata dan diakhiri dengan kesimpulan serta penutup. Selanjutnya ada latar belakang hierarki memori. Perkembangan prosesor yang semakin cepat tidak diimbangi oleh kecepatan memori utama RAM. Akibatnya, CPU sering menunggu data dari memori. Hal ini menimbulkan memori bottleneck yang menurunkan kinerja sistem. Untuk mengatasi masalah tersebut, diciptakanlah hierarki memori, yaitu susunan memori dari yang tercepat hingga yang paling lambat. Tujuannya adalah menyeimbangkan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya sehingga komputer dapat bekerja lebih efisien. Hierarki memori muncul karena adanya perbedaan kecepatan antara prosesor dan memori utama. Konsep ini dibuat agar komputer bisa bekerja lebih cepat dengan memanfaatkan beberapa tingkat memori dari yang tercepat hingga yang paling lambat. Selanjutnya ada konsep dasar hierarki memori. Hierarki memori merupakan susunan dari berbagai jenis memori komputer yang diatur berdasarkan kecepatan akses, kapasitas penyimpanan, dan juga biaya per bit. Semakin dekat posisi memori dengan CPU, maka semakin cepat proses akses datanya. Namun, kapasitasnya biasanya lebih kecil dan harganya lebih mahal. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menyeimbangkan perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, sehingga komputer dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Hierarki memori terdiri dari beberapa level, yaitu register, cache, memori utama atau RAM, penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD, dan penyimpanan tersier seperti cloud atau optical disk. Setiap level memiliki fungsi yang saling melengkapi. Data yang sering digunakan akan disimpan di level yang lebih cepat seperti register atau cache. Sedangkan data yang jarang diakses disimpan di level yang lebih lambat seperti hard disk atau penyimpanan cloud. Dengan cara ini, sistem komputer dapat menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya agar kinerjanya tetap optimal secara keseluruhan. Pada bagian ini akan membahas 3 level awal dari struktur hierarki memori, yaitu register, cache memory, dan main memory atau RAM. Pertama, register adalah memori terkecil dan tercepat yang berada langsung di dalam CPU. Register ini digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses secara langsung oleh prosesor. Yang kedua, ada cache memory, yaitu perantara antara CPU dan RAM. Cache memory berfungsi menyimpan data yang sering diakses, sehingga CPU tidak perlu mengambilnya berulang kali dari RAM. Cache biasanya terbagi menjadi beberapa level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Yang ketiga ada main memory atau RAM, berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang aktif digunakan. Namun, RAM bersifat volatil. Artinya, data akan hilang ketika komputer dimatikan. Selanjutnya, masuk ke level berikutnya, yaitu secondary storage dan tertiary storage. Secondary storage merupakan penyimpanan permanen seperti hard disk atau solid state drive.
Media ini memiliki kapasitas besar tetapi kecepatannya lebih rendah dibandingkan RAM. Sementara itu, tertiary storage digunakan untuk arsip atau cadangan data. Contohnya optical disk, magnetic tape, atau cloud storage. Jenis penyimpanan ini memiliki akses paling lambat tetapi kapasitasnya sangat besar dan biayanya paling murah. Dari level tertinggi hingga terendah, setiap jenis memori memiliki peranan penting dalam penyeimbangan kecepatan, kapasitas, dan biaya dalam sistem komputer. Hierarki memori memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap levelnya. Register merupakan memori dengan kecepatan akses paling tinggi, namun kapasitasnya sangat kecil dan harganya mahal. Selanjutnya ada cache memory, juga memiliki kecepatan tinggi dengan kapasitas kecil dan biaya yang masih cukup mahal. Main memory atau RAM memiliki kecepatan sedang, kapasitas menengah, dan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan secondary storage seperti hard disk dan SSD memiliki kapasitas besar namun kecepatannya lebih lambat. Dan terakhir, tertiary storage seperti CD atau CD, tape, dan cloud storage memiliki kapasitas sangat besar dan biaya yang paling murah tetapi kecepatannya paling rendah. Prinsip kerja hierarki memori disebut locality of reference, di mana data yang sering digunakan akan disimpan di level memori yang lebih cepat agar CPU dapat mengaksesnya tanpa menunggu lama. Sementara data yang jarang digunakan disimpan di level yang lebih lambat untuk menghemat ruang dan biaya. Selanjutnya ada fungsi hierarki memori. Hierarki memori berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem komputer dengan mengatur memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya. Data yang sering digunakan disimpan di memori cepat seperti cache dan register, sedangkan data yang jarang digunakan disimpan di memori lambat seperti hard disk. Dengan cara ini, sistem dapat mengurangi waktu akses data, menghindari bottleneck antar CPU dan RAM, serta menyeimbangkan antara performa, kapasitas, dan biaya penyimpanan. Di sini ada hubungan CPU dan hierarki memori. CPU berperan sebagai pusat pemrosesan utama yang membutuhkan data dan instruksi dari berbagai level memori untuk melanjutkan program. Ketika CPU memerlukan data, pencairan dilakukan secara berurutan, mulai dari register, cache, RAM, hingga penyimpanan sekunder. Jika data tidak ditemukan di level yang lebih cepat, maka akan diambil dari level di bawahnya. Proses ini disebut cache miss. Konsep ini didukung oleh prinsip locality of reference, yaitu data yang baru saja digunakan atau berada di lokasi berdekatan kemungkinan besar akan diakses kembali. Dengan adanya hierarki memori, CPU dapat mengakses data lebih cepat, meningkatkan kinerja, serta efisiensi sistem komputer secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep hierarki memori banyak diterapkan pada sebagian teknologi modern. Contohnya pada prosesor modern seperti Intel Core i7 atau AMD Ryzen. Proses ini memiliki beberapa level cache, yaitu level 1, level 2, dan level 3 yang berfungsi menyimpan data dan instruksi sering digunakan oleh CPU. Dengan adanya cache, waktu akses menjadi jauh lebih cepat dibandingkan mengambil data langsung dari RAM. Karena itu, komputer modern mampu menjalankan aplikasi berat seperti game atau editing video dengan lebih lancar. Selain itu, konsep hierarki memori juga diterapkan pada sistem streaming dan layanan cold storage. Saat kita menonton video online, sistem menggunakan buffer memori untuk menyimpan sementara data yang sering diakses. Dengan begitu, proses pemutaran video menjadi lebih cepat dan efisien. Yang terakhir ada kesimpulan. Hierarki memori adalah konsep penting dalam arsitektur komputer yang mengatur berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Dengan adanya hierarki ini, sistem komputer dapat mengakses data lebih cepat karena setiap level memori bekerja saling melengkapi, dari register yang paling cepat hingga penyimpanan sekunder yang berkapasitas besar.
Penerapan hierarki memori membantu mengurangi perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa sistem secara keseluruhan. Konsep ini juga banyak digunakan pada teknologi modern seperti cache prosesor, SSD, dan buffering data yang semuanya bertujuan untuk membuat komputer bekerja lebih cepat dan stabil. Sekian pembahasan dari saya tentang hubungan CPU dan hierarki memori. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Demikian penjelasan saya mengenai hierarki memori. Semoga melalui video ini teman-teman dapat lebih memahami bagaimana sistem memori bekerja dalam komputer serta pentingnya hierarki memori dalam meningkatkan kinerja CPU. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Miftahul Rizka Pasya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.